Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Kamis 10 April 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang kembali menutup simpang jalan Kota Piring dengan pembatas jalan atau cross barrier setelah sempat dibuka paksa oleh warga. Penutupan kembali simpang jalan Kota Piring Tanjung Pinang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan petugas gabungan pada Rabu sore 9 April 2025. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang Bobi Wirasatria mengatakan penutupan jalan tersebut berdasarkan hasil rapat bersama perwakilan masyarakat. Kebijakan ini juga berdasarkan analisis yang telah dilakukan tim dari bidang lalu lintas dengan pertimbangan keselamatan dan penguraian arus lalu lintas. Kendati demikian, penutupan jalan ini hanya solusi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan solusi jangka panjangnya adalah pemerintah berencana akan membangun flyover di kawasan tersebut. Tidak ada niatan kami sebagai pemerintah untuk memisahkan masyarakat. Jadi solusi ini berdasarkan analisis terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Itu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah diukur oleh tim kami dari bidang lalu lintas. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk hal yang utama adalah terkait dengan keselamatan lalu lintas yang menjadi kami kedepankan. Nah, itu juga memang kondisi volume kendaraan kita cukup tinggi saat jam-jam padat. Nah, ini juga memang harus kita lakukan penguraian. Sebelumnya, warga Melayu Kota Piring melakukan aksi protes dan membuka paksa penutup jalan yang dianggap membuat warga sekitar harus memutar arah lebih jauh. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemkot Tanjung Pinang memberikan solusi dengan membuat U-turn baru untuk mempermudah akses jalan warga di simpang Kota Piring. Penutupan kembali jalan simpang Kota Piring oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang memicu warga melakukan aksi protes lanjutan. Bahkan mereka menutup akses jalan dengan besi sebagai bentuk kekecewaan. Terkait kejadian ini, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah langsung turun dan berdialog langsung dengan warga di kawasan Kota Piring pada Rabu sore kemarin. Dalam kesempatan ini, Lis Darmansyah mengaku memahami keluhan warga yang merasa terganggu dengan adanya penutupan jalan simpang Kota Piring. Untuk itu, pihaknya bersama jajaran terkait menyepakati membuka U-turn baru sebagai solusi memperpendek jarak putar balik bagi pengendara yang melintasi jalan tersebut. Selain itu, Lis juga menekankan pengaturan manajemen lalu lintas secara manual oleh petugas di jam-jam sibuk yakni pagi dan sore hari. Hasilnya sebentar habis sholat maghrib. Jadi nanti saya minta dari Dinas Perhubungan rekannya seperti apa. Kalaupun toh tidak ada jalan keluar ya salah satunya lah buka tutup. Nah, buka tutup itu ya memang agak repot ya. Tapi paling tidak bicara soal keselamatan. Sambil kan juga tahun depan kan insya Allah kan kalau memang tidak ada halangan kan sudah kita bangun. Cuman jam buka tutupnya itu sebenarnya kan tujuannya satu ini. Memang sebenarnya persoalannya satu. Tujuannya kan supaya jam-jam tertentu, jam-jam pulang kerja itu tidak macet. Kawan-kawan wartawan sendiri kan merasakan bahwa kalau misalnya jam-jam kerja biasanya kan nanti sampai ke kilometer 4, ya kan padatnya. Nah, begitu sekarang dengan gini kan insya Allah ya terbuka. Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kapolresta Tanjung Pinang beserta jajaran organisasi perangkat daerah terkait yakni Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat Tanjung Pinang Timur, dan Lurah Melayu Kota Piring. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polresta Tanjung Pinang mencatat 8 kasus kriminal selama pelaksanaan operasi Ketupat Seligi 2025. Dalam kegiatan operasi Ketupat Seligi 2025, Polresta Tanjung Pinang mengerahkan sebanyak 396 personel untuk pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Operasi Ketupat Seligi berlangsung selama 2 minggu yang digelar sejak tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan selama operasi Ketupat Seligi berlangsung, terdapat sebanyak 8 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Dari 8 kasus tersebut, mayoritas merupakan tindak kejahatan konvensional seperti pencurian yang mencapai 3 kasus atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya terjadi 1 kasus pencurian.
Sementara untuk jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama operasi Ketupat Seligi 2025, ada sebanyak 2 kasus dengan kerugian material sebesar 7 juta rupiah. Jumlah kejadiannya hanya ada 8 lah, ya kan, ada 8 beberapa macam, khususnya kejahatan konvensional. Tidak ada kejadian seperti pencurian, ya kan, kemudian penganiayaan. Ini sekarang sudah ditangani oleh Polres, ya kan, sama Polsek. Kemudian untuk masalah kecelakaan lalu lintas itu selama operasi ada 2 kejadian ya. Kapolresta Tanjung Pinang mengklaim bahwa secara umum momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Tanjung Pinang terbilang aman dan kondusif. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemkab Bintan tengah melakukan kajian terkait kekosongan jabatan usai salah satu kepala dinas menjadi tersangka kasus korupsi. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi penyelewengan dana pengelolaan mangrove, jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Bintan mengalami kekosongan. Saat ini posisi jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Supriyono. Selain Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, juga terdapat sejumlah jabatan lainnya yang mengalami kekosongan, salah satunya Camat Teluk Sebong. Terkait hal ini, Sekda Bintan Roni Kartika menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian terhadap sejumlah posisi jabatan yang kosong dan tidak menutup kemungkinan adanya rotasi jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Salah tugas Kadis Pertanian Kabupaten Bintan, Pak Supriyono merangkap di jabatan tersebut. Untuk selanjutnya tentu kita coba melihat situasi dan kondisi pada hari ini, Pak. Ke depan tidak menutup kemungkinan ini harus didefinitifkan. Oleh karena itu kami masih dalam tahap pengkajian posisi-posisi yang seyogyanya ideal untuk diisi. Kalau untuk posisi selanjutnya bisa saja rotasi di internal atau bisa saja dilelang jabatannya. Ini tahapan yang memang dipersyaratkan secara aturan regulasi undang-undang. Nah, kapan waktunya ya tentu akan menunggu proses waktu. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Event perlombaan Bintan Triathlon tahun 2025 resmi diluncurkan di Cafe Yalagoy by Rabu 9 April 2025. Event perlombaan Bintan Triathlon tahun 2025 resmi diluncurkan pada Rabu 9 April 2025. Event bertaraf internasional ini direncanakan akan berlangsung pada bulan Oktober 2025 di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan berharap ajang triathlon ini dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Dengan begitu diharapkan mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Bintan. Kami berharap pelaksanaan Indofood Bintan Triathlon 2025 ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, yang mudah-mudahan bisa mendatangkan peserta yang banyak sehingga bisa menciptakan efek-efek ekonomi untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bintan, dan tentunya pemerintah Kabupaten Bintan siap selalu mendukung event-event yang berbasis internasional. Untuk diketahui, event perlombaan Bintan Triathlon menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya. Tahun ini, panitia penyelenggara Bintan Triathlon menargetkan 1.000 peserta dari berbagai negara. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.